mulai dari yang besar sampai kecil. Gitu. Oh, gitu. Oke. Berarti semua pengeluaran dan pemasukan berarti input jadi satu di situ semua berarti Bang ya? Iya, betul. Berarti istilahnya itu datanya data mentah berarti gitu ya Bang ya? Nah, itu data mentahnya. Data mentahnya yang gitu ya. diolah. Gitu. Oke Bang, coba lanjut Bang. Oke, lanjut. Oke, lanjutnya ke jurnal umum. Ini sebenarnya sih kalau dijelasin secara detail untuk akuntansi ini emang nggak langsung lengket, karena kan harus ada pemahamannya dulu. Pertama, posisi debit, posisi kredit, nanti posisi debit kredit ini ada dikurangin, ditambahin. Jadi kalau alurnya itu dari bukti transaksi itu nanti masuknya ke jurnal umum. Jurnal umum ini sebagai pengkodean lah untuk transaksi. Kayak misalkan tadi pembelian telur, kita cari di sini. Oke, pakai yang ini. Jadi dari bukti transaksi tadi ini dilanjut yang mana tadi, bukti transaksi April tadi, bahwa data mentahnya dimasukkan kita olah ke laporan keuangan. Pertama itu laporan keuangan masuknya ke jurnal umum. Nah, jurnal umum kayak contoh tadi, persediaan telur tadi itu akumulasinya di 4.770 sekian. Gitu. Jadi nanti masing-masing barang yang direkap, dicatat itu ada akun-akun masing-masingnya. Sayur, snack, packaging, catering. Gitu. Terus kayak perlengkapan catering kantor, terus persediaan ayam ada juga. Terus seragam, biaya servis kendaraan. Jadi ini pengkategoriannya masing-masing bukti transaksi tadi yang mentah tadi dikategorikanlah berdasarkan COA tadi atau chart of account gitu. Simpelnya sih gitu. Ya Bang, maaf potong dulu. Yang kemarin yang kategori ini udah dikirim ya Bang ya? Iya, udah dikirim. Oh, udah kan Bi ya? Soalnya takut kan kemarin master kategori kan udah dibikin, sama master KOA ini kan udah dibikin. Cuma kemarin karena ada kode akunnya tuh kan kemarin awalnya 112 gitu. Jadi sekarang kayaknya kode akunnya ganti lagi, nanti saya ganti lagi deh. Terakhir sih ada yang dikirim ke Bang Habibie. Iya. Itu tuh berubah di tengah jalan karena pertama direktur itu kan sebenarnya akun itu tuh tergantung kesepakatan pencatatan akun accounting gitu sama yang punya perusahaan maunya seperti apa. Karena memang sempat berubah. Iya, soalnya kemarin tuh ini Bang, yang Aktiva ini contohnya kan 1 kemarin tuh. Jadi yang Bang tuh satu ya pokoknya digitnya 1 angka. Kalau sekarang mau diseragamin, berarti yang dipakainya 4 digit ya Bang ya? Emang 4 digit. Oke. Ntar saya ganti lagi. Jadi kalau dia minimal 4 digit karena itu masing-masing ada artinya sih. Iya benar.
Paling misalnya kalau sistemnya udah jalan, kalau ada koa penambahan nanti abangnya ini aja tinggal add koa aja ya, sama editnya bisa ya, di sistemnya bisa. Betul, perlu, karena nanti nggak tahu di bulan depan, misalkan sekarang ini cuman ada catering, housekeeping, sama laundry. Siapa tahu bulan depan lagi kita ada penambahan namanya divisi untuk pengerjaan apa gitu. Iya, nanti bisa di masternya ntar di betul. ada. Oke, lanjut yang laporan yang lain kalau ada, Thomas. Oke, dari jurnal tadi, ini sudah jurnal ini sebenarnya dibikin per hari, Bang. Dibikin per hari itu karena misalkan hari ini hari Sabtu tanggal 2. Jadi hari ini kita ada beli apa aja, misalkan beli sayur, terus kita bayar hutang mobil. Itu jurnalnya sebenarnya dibuat per hari. Gitu. Jadi nanti di sini ada tanggal 1 itu apa namanya akunnya apa aja. Jadi memang dibikin per hari. Terus untuk setelah di jurnal umum, ketika closing di akhir bulan, kita kan ngitung persediaan tuh, Bang. Persediaan sisa barang, kayak misalkan beras sisa berapa di bulan September kemarin, gitu. Nah, di jurnal penyesuaian inilah kita bikin jurnal penyesuaian, Bang. Paham nggak, Bang? Jadi kalau misalkan kita pembelian di awal beras itu 3 ton, terus terpakai 2 ton. Sisanya kan 1 ton di akhir bulan. Nah, otomatis yang 2 ton itu kita catat sebagai penyesuaian pemakaian gitu. Jadi nanti sisa 1 ton itu untuk running di bulan selanjutnya gitu. Dan itu dikonversi ke rupiah. Gitu, Bang. Nanti tim logistik misalkan hitung berapa rupiah beras yang ada di gudang. Misalkan sisanya tinggal 50 juta. Berarti persediaan buat beras sisa 50 juta itu dilanjutkan di bulan selanjutnya. Ya, tanggal 30 pencatatan itu semua 30. Jadi kalau di kantor kita berarti jam 5 udah harus semua data-data terkumpul. Ya. Oke. Dari jurnal penyesuaian ini nanti masukin ke neraca saldo, Bang. Dan neraca saldo itu tadi kumpulan akun dan nama yang udah dicatat berdasarkan angka-angka yang didapat tadi. Ya, betul. 1 bulan. Jadi, ya. Kenapa tadi? Bang Alan? Lumayan, Bang.
Lumayan sih, cuma lagi mikir cara bikin tampilannya ya, Mat ya. Ya, sebenarnya sih Takutnya flow-nya kan, yang alurnya itu yang kita pahamin. Karena emang agak ribet kalau misalkan dipahamin keseluruhan. iya. Lanjut, Bang. Lanjut. Oke, dari di sini neraca saldo coba dilihat dari sini. Di sini kan ada kode akun, terus nama akun. Terus ada debit kredit. Nah, di sini masing-masing tuh debit kreditnya di atasnya ada title-nya kan neraca saldo. Oke, ini AJP, ini ayat jurnal penyesuaian. Ini neraca saldo. Oke. Dari sini aja dulu, Bang. Sebenarnya gampang kalau misalkan yang neraca saldo ini kita isi pakai apa? Isinya pakai yang di jurnal umum tadi, Bang. Yang di jurnal umum ini tinggal pindahin ke neraca saldo sini. Ambil contoh satu ya, persediaan beras 19 juta 665. Di jurnal umumnya coba lihat beras. Beras. 19 juta 665 gitu. Tinggal dipindahin. Iya, per hari. Enggak, akumulasi sebulan. Enggak, jurnal umum. Jurnal umum per hari, jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang disesuaikan aja, bukan semua akun. Contoh gini, jurnal umum ini sebagai database awal. Jurnal penyesuaian ini sebagai komponen pengurang atau penambah. Gitu, Bang. Jadi kayak gini ya, satu contoh. Iya, betul. Kayak misalkan ya, satu contoh nih persediaan chemical ya, Bang. Oke, persediaan chemical. Ini 5776.800. Kita lihat di jurnal umum. Oke, persediaan chemical 5776.800. Yang ini kita pindahkan ke neraca saldo di bagian sini. Oke kan? Lalu setelah akhir bulan, ayat jurnal penyesuaian ini ditemukanlah pemakaiannya ini 852.000. Coba kita lihat yang terpakai chemical. Nah, 852.000. Oke. Maka karena yang pertama persediaannya 5.700.000, yang terpakai 850, maka sisanya sekian 4924. Maka ayat jurnal penyesuaian ini cuma dipakai sebagai komponen pengurang atau penambah. Ya, betul. Pengenalan gimana, Bang? Oke, Bang, nanya nih, Bang. Soalnya kan gue belum ngerti nih kan, nomor masalah. Itu debit sama kredit itu perbedaannya apa ya, Bang? Debit sama kredit. Oh iya, betul. Ini ya. Bentar. Mana yang chemical tadi ya? Ini contoh yang chemical, Bang. Misalkan perusahaan beli chemical banyak ke toko. Total belanja 5.776.000. Nah, kan duitnya keluar tuh 5.700.000.
Nah, tapi kan persediaan kita kan nambah. Persediaan itu kan barang-barang. Barang-barang kita kan nambah. Nah, perbedaan kreditnya debit itu adalah ketika duit keluar, posisi kas ini di kredit. Nih Bang. Ini dia. Posisi kasnya di kredit. Tuh. Ketika barang bertambah, persediaan bertambah, posisinya di debit. Ada barang yang masuk di debit gitu. Mana itu? Berarti jadi misalkan bank tuh mau keluarkan uang 5.700.000 nih, ya kan? Berarti yang bank keluarin itu adalah kredit gitu, Bang. Kalau persediaannya barang bertambah, dia masuknya ke debit. Ini bukan bank ya, tapi perusahaan. Ini maksudnya nih akunnya namanya kas atau bank. Kita punya duit di kas atau di bank, dikeluarin senilai 5.700.000 tadi. Nih. Kalau misalkan kita mengeluarkan duit, mau belanja, mau bayar hutang, mau apapun itu, dia di sebelah kredit, Bang. Maksudnya nih di kredit di freeze ya. Ya, chemical. Dia di posisi kredit tuh. Oh, gitu. Oke. Bang. Jadi intinya itu kredit. Yang di nama akunnya kas atau bank ini itu adalah yang dikeluarinya. Maksudnya yang dikeluarin uangnya itu yang ditaruh di kredit gitu, Bang ya. Ya. Debitnya itu total dari yang pengeluarannya itu berarti yang harus dibayar gitu kan. Iya, debit itu adalah tergantung akunnya, Bang. Jadi kalau misalkan saya beli chemical tadi sejumlah duit yang 5.700.000, itu kan barangnya nambah ke nilai perusahaan. Barangnya kelihatan. Nah, jadi kita taruh di debit gitu. Nanti saya inilah, Bang, kasih ada artikel sedikit lah buat posisi debit kredit itu yang. Gua paham, Cimat. Barusan udah tanya ke Rifda juga. Ntar kalau lu bingung, si Rifda jelas. Siap. Ada. Oh ya, sama ini nih, Bang. Ini kan jurnal umum dibuat per hari gitu ya kan ya. Berarti misalkan daftar transaksi itu ibaratnya data mentah itu ada penambahan di tanggal 20 lah taruh ya, tanggal 20. Yang jurnal umum ini adalah tanggal 19-nya. Jadi misalkan nanti tanggal 20 ada penambahan 1 juta, contohlah di persediaan ayam kan. Berarti di tanggal 20 jurnal umumnya itu debitnya jadi ganti 28 gitu, Bang ya? Bukan. Jadi kalau jurnal umum ini closingnya per hari, Bang. Ya belanja apa hari itu ya segitu juga yang dicatat. Nanti kalau misalkan tanggal 1 kemarin nih belanja ayam 2 juta. Terus tanggal 2-nya belanja lagi 2 juta. Ya tetap dicatat aja tanggal 1 2 juta, tanggal 2 2 juta, bukan diakumulasi gitu. Nanti dijumlahkannya, diakumulasi pas di neraca saldo ini gitu. Oh, gitu, Bang. Itu, Bang. Oke. Berarti istilahnya yang jurnal itu jurnal umum itu akumulasi dari data mentah yang perharian tadi itu ya berarti ya. Betul. Oh, gitu. Data mentah yang bukti transaksi ini misalkan nih pertanggal 1 apa aja. Ini yang kita bikin jurnal, modal saham, utang modal, terus biaya komunikasi, biaya izin, merek dagang. Nah, ini yang jurnal tanggal 1 yang kita bikin. Masukin ke sini, Bang. Oke. Iya. Iya, betul. Tanggal 7 apa nih? Perlengkapan kantor. Misalkan totalnya berapa atau perlengkapan kantor tanggal 7. Nah, ini yang dibikin jurnal tanggal 7. Itu aja gitu.
Terus nanti tanggal 8 apalagi tanggal 8 cuman beli perlengkapan kantor lagi 50.000. Ya udah, hari itu aja dibikin tanggal 8 gitu maksudnya. Betul. Yo Bang. Paham. Ya. Iya. Orang Iya. Paham kalau gitu. Oke, tadi sampai di neraca saldo ini sudah apa dapat Bang? Dari mana ada angkanya kan? Ya, jurnal umum. Ini khusus cuman buat jurnal umum aja dan neraca saldo di awal ini. Oke. Lalu masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ya berarti betul. Jadi apa aja yang terpakai di jurnal penyesuaian dimasukinlah ke kolom ini ayat jurnal penyesuaian sesuai dengan debit kreditnya. Nah, kenapa? Karena gini, balik lagi ya ke contoh lagi persediaan beras nih. Persediaan beras di debit di jurnal umumnya kan beras, persediaan beras di debit ini kan, di debit. Di jurnal penyesuaian ternyata berasnya habis, persediaan beras. Ini akunnya nih ini Bang. Pembedanya itu nanti ada satu akun itu. Ini kan persediaan berasnya di debit awalnya kan, di debit. Duitnya keluar di kredit. Nanti kita beli beras 19 juta di April ini seharga 19.600.000. Nah, terus di akhir bulan ternyata berasnya habis semua, nggak ada sisa. Persediaan berasnya pindah ke kredit Bang, karena udah terpakai tadi. Akun persediaan beras ini. Betul. Berapa yang terpakai dipindahkan kredit. Nah, terus di debitnya apa? Di debitnya pakai akun beban, karena beban-beban itu barang-barang yang terpakai apapun itu kan dianggap sebagai beban. Makanya yang persediaan beras yang sudah terpakai, yang debit kita masukin beban. Sedangkan yang persediaan barang yang tersedia yang benar-benar kelihatan kita taruh di kredit karena mau dikurangkan gitu. Oke. Lanjut. Ya, sampai di sini jurnal penyesuaian kita tandain persediaan beras. Persediaan berasnya di posisi kredit kan persediaannya. Awalnya 1 persediaan berasnya di posisi kredit. Jurnal penyesuaian. Nah, yang beban persediaan berasnya. Nah, di debit 1 di sini, 1 di sini. Ya, persediaan beras habis di kredit. Beban bertambah di debit. Makanya di sini kosong, di sini kosong, nggak ada. Masuknya ke beban beras. Karena berasnya udah kepake, jadi beban, jadi biaya lah buat dihitung laba rugi nanti.
ada sisa. Oke. Sebenarnya masing-masing bakal ini juga, walaupun masih ada sisa. Oke, yang chemical lah ya. Nih ya. Ya, betul. Berapa yang dikredit itu bebannya. Nih, berapa yang dikredit itu dibebankannya. Kalau misalkan ini bebannya lebih 800 angkanya, berarti sisanya. Betul, persediaan chemicalnya 800 nih. Ini dia ya. Nah, nih. Tuh. Di sini. Pokoknya yang terpakai di jurnal penyesuaian ini itu nanti masuk ke beban sesuai dengan yang dipakai. Sisanya pengurangannya kayak gini. Kalau misalkan untuk persediaan, posisi yang dikurangi itu harus kurang atau sama dengan persediaan awal. Kan nggak mungkin 5.700.000 ini nanti dikurang sama 6 juta, minus hasilnya. Pasti ada yang salah sama perhitungan orang logistik atau orang gudang pas ngitung ini persediaan chemical. Gitu. Otomatis nilai yang betul. Harus didebit. Kenapa? Karena 5 juta kurang 800 itu 4 juta. Angka yang lebih besar ini di mana posisinya? Angka yang lebih besar ini posisinya di debit. Jadi kita masukin di debit gitu. Angkanya, sisa selisihnya kita masukin di debit. Tuh. Oke bang. Iya. Lanjut ya bang. Berarti ini kolom 3 ini udah clear. Harus balance di bawahnya. Neraca saldo harus balance. Sama kredit sama debit. Ayat jurnal penyesuaian juga harus debit kreditnya balance. Terus neraca yang setelah disesuaikan, pengurang penambah tadi, beban tadi harus balance. Oke. Jadi dari neraca saldo ini udah selesai sampai sini, udah. Tinggal bikin angka-angka buat laba rugi lagi. Sama neraca, namanya neraca aja sih, gini. Emang itu namanya. Laba rugi sama neraca. Oke, jadi untuk bikin laba rugi, bang, akun yang dipakai cuman akun nomor 4.000 ke sini, ke 8.000. Oke, itu laba rugi aja. Gimana? Ada nanti, tinggal dimasukin sesuai dengan yang neraca saldo setelah disesuaikan ini, gitu. Oke, pelan-pelan satu-satu ya. Terus, ini sekaligus jalan bang, yang laba rugi sama neraca, biar enak jelasinnya. Tadi kan laba rugi, nomor akunnya 4.000 ke bawah, ke atas ya 8.000, 4.000 sampai 8.000 itu dipakai buat laba rugi. Karena di sini semuanya isinya beban, biaya, terus ada pendapatan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada pendapatan. Nah, makanya di angka 4.000 ke 8.000 khusus buat laba rugi. Terus untuk buat neraca ini, yang ini.
Ya, betul. Dari 1.000 sampai 3.999. Ya. Ya. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Nah, udah dapat angkanya laba rugi. Udah. Laba rugi neraca itu dari situ angkanya, tinggal dipindahin. Nanti kalau sudah pindah dia masing-masing ada ininya, ada cara pengurang penambahnya. Nah, di bawah sini laba rugi debit sama kredit tidak mungkin balance. Karena apa? Di kredit ini pendapatan bank. Pendapatan perusahaan ini di kredit. Iya, betul. Kredit aja, debit aja. Ya. Nah, di pendapatan ini 45 juta, beban-beban yang keluar 688 juta. Ini untung nggak? Nggak mungkin. Otomatis di sini minus. Minus 600. Ini apa? Berarti rugi bersihnya sekian. Ya, karena debit ini posisinya beban semua, Bang. Beban semua. Posisinya itu biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan perusahaan operasional. Oke, yang dikredit di laba rugi ini, yang posisi kredit ini adalah pendapatan kita. Ya, ini pendapatan nih Bang. Tuh. Ya, itu pendapatan apa aja. Kalau misalkan nanti ada pendapatan catering, kita masuk juga. Kebetulan tapi di bulan April belum ada catering. Jadi cuma dapatnya laundry, housekeeping, sama air galon. Oke, dapatlah nilai akhirnya 45 juta untuk pendapatan, bebannya 688. Posisinya apa? Posisinya rugi. Nah, jadi nih rumusnya pendapatan dikurang beban sama dengan minus 438. Nah, tinggal di sini aja. Tinggal dijumlahin nanti di bawahnya di sini yang total beban dikurang dengan pendapatan itu rugi atau laba sama dengan 45.015.000. Sama ini. Berarti ini balance. Sudah balance. Yang ini sama ini sudah balance. Gitu. Lanjut, Bang. Lanjut di neraca. Oke, yang di neraca ini Bang, di sini kan harta, istilahnya tuh apa ya? Untuk akun-akun neraca itu diisinya sama harta dan kewajiban. Istilah itunya inilah. Harta perusahaan itu misalkan apa aja. Sini. Ya, udah dipindahin aja. Oke. Dan neraca dari neraca saldo yang setelah disesuaikan tinggal dipindahkan ke sini.
Jadi ya di split aja sih sebenarnya neraca saldo ini dipindahin-pindahin kayak gini. Nanti di bawahnya tinggal di sum aja, di sum semuanya. Ya debit. Ya, yang debit dikurang kredit. Kalau minus berarti sama hartanya gitu. Udah sampai sini neraca saldo selesai. Sampai sini aja. Nih. Udah selesai neraca saldo. Lanjut lagi bikin laporan laba rugi. Laba rugi itu ya paling Abang tinggal pindahin nomor-nomor akun ini aja, Bang. Yang masuknya ke Iya, dari master COA aja. Ya, laba rugi. Bulan. Nanti aku pengennya enaknya kayak gini sih Bang. Misalkan di apa namanya aplikasi itu ya format laba ruginya sudah ada. Nah nanti paling di sininya aku tinggal masukin angka aja, angka yang dipengenin. Mau itu beban biaya, gas, beras atau apapun sesuai dengan kebutuhan. Jadi aku entry angka COA udah langsung keluar ininya, biaya gas LPG-nya dan angka-angkanya. Kalau itu bisa sih Bang secara teknis. Masuk ke udah pakai aja sih. Pakai searching aja kali ya Mat ya. Gampang lah nanti lah. Enggak. Iya, searching aja. Jadi ntar misalnya kan kayak itu Pak Mat teks auto complete kayak gitu, jadi 61 misalnya. Jadi yang berhubungan dengan 61 dia keluar semua. Nanti dia tampil nanti. Nanti itu masalah teknis lah intinya. Iya. Gampang gitu. Bang mau nanya, itu 8 juta berarti itu misalnya kan biaya gas LPG site nih. Ya, jadi betul. itu tuh total 1 bulan ya? Iya betul Bang. Total sebulan. Oke. Jadi laba rugi ini ya apa namanya datanya dari sini semua Bang, dari sini semua yang ini nomor akun 4.000 ke bawah. Nah paling nanti Abang aku minta tolongnya buat bikininnya ke sebisa ini Abang lah, mau catering terus nanti di split lagi laundry, housekeeping. Itu nanti kita paling pakai pilihan drop down aja ya Mat ya. Jadi boleh. nanti dipilih abangnya mau tampilin yang mana nih, mau yang apa tadi tuh pendapatan catering atau nanti abang pilih catering jadi muncul siap kayak gitu aja. Siap gitu. Jadi sudah ada divisi masing-masing. Udah paling dari sini laba rugi udah selesai, terus nanti lanjut ke perubahan modal gitu. Perubahan modal ini isinya apa ya? Lupa saya. Modal. Nah. Enggak, bukan jurnal penutup. Kita sampai di neraca saldo setelah disesuaikan. Sampai yang ini nggak kepake, Bang. Sampai di sini. Sebenarnya modalnya dari sini. Modal Ibu Ratna Juwita, nanti dia dikredit angkanya. Kenapa ini kosong? Karena di awal kita pinjam dana hutang modal. Hutang modal ini jatuhnya pinjam ke bank. Jadi akunnya dibedain, Bang. Bukan pure dari ini. Bukan pure dari perusahaan gitu. Abah. Gimana? Perhitungannya modal awal ini dari sini, dari modal Ratna Juwita sebelah kredit. Kalau misalkan di awal ada modalnya, ada. Pasti ada. Iya, makanya di sini kosong. Lihat dong. Datanya dari sana. Di sini. Nih laba, sini. 643530.
Itu minus kan? Ya. Oke. Terus ke setelah perubahan modal nanti masuknya ke ada lagi ke neraca sebelum penutup. Ini neraca. Ya, betul. Cuman bedanya ini aja, paling kalau yang ada akumulasi-akumulasi ini nanti dibikin pengurang. Jadi ini ditambah, dikurang sama ini, Bang. Dikurang sama yang merah. Hasilnya 4 miliar sekian. Gitu. Karena akumulasi ini, penyusutan ini menyusutkan barang. Apa namanya, nilainya kita kurangi. Gitu. Oke, kalau yang di sebelah ini pasiva ini jumlah ini yang nomor 2000 sama 3000. Kalau yang di aktiva cuman angka yang 1000 aja. Yang di pasiva 2000 sama 3000. Dengar, Bang? Ya, gampang. Iya. Ya, sama kayak laba rugi lah. Yang kayak tadi lah, Mat. Nah. Oke, kalau ini paling disam aja, jumlahin semua. Karena ini minus dia jadi pengurang gitu. Udah, setelah ini neraca sebelum penutup, kita tutup lagi neracanya, Bang. Ribet emang. Nah, neraca penutup ini isinya kebalikan sama yang ini. Isinya 4.000 sampai 8.000. Gitu. Jadi isinya 4.000 sama 8.000 sampai 8.000 tadi dibikin jurnal. Jurnal mana? Ya, jadi gini. Kalau misalkan dia pendapatan, ini namanya jurnal penutup, Bang. Jurnal penutup buat transaksi ke bulan depan lah. Nih, pendapatan yang didapat itu harus ditutup, dipindahkan ke akun yang namanya ikhtisar laba rugi. Ikhtisar ini kan artinya kan perkiraan laba rugi gitu. Paling nanti Abang bikin apa namanya rumus apa buat sistemnya sama kayak dibikin jurnal umum aja, Bang. Dapat angkanya dari sini, tunggu aja. Oke. Pendapatan laundry, housekeeping, air galon, dia di sebelah kredit. Karena ini jurnal penutup, kita harus balik. Kita balik jurnal penutupnya ini, kita balik. Dia awalnya di kredit, kita pindahin ke debit. Pendapatannya sekian, housekeeping, kan. Terus nanti hasilnya ini, hasil pendapatan yang ini ditambah aja, gitu. Penambahan dari pendapatan tadi. Terus itu akun pendapatan ya, Bang. Ini dikotakan, ini bedanya kotaknya. Terus akun yang beban, ini bebannya 5.000 ke bawah. Ini dimasuk ke jurnal beban. Jurnal beban awalnya kan di kredit, di debit. Semuanya di debit semua. Nah, kita pindahin ke kredit. Tuh, kita tinggal pindahin. Makanya aku paling minta bisa ngeling inilah.
nomor COA-nya nih, tinggal masukin COA atau nama akun, jadi langsung keluar angkanya. Jadi ikhtisar laba rugi yang ini itu penjumlahan dari semua beban. Ini semua beban dijumlahkan. Nah, dapatlah ini. Gimana? Penjumlahan. Tapi dia di posisi debit. Bebannya di kredit. Nah, ini jurnal yang ketiga. Jurnal ketiga ini menentukan buat di bulan selanjutnya. Ini aku bikin catatan posisinya kalau perusahaan rugi, akun modal ini posisinya di debit. Ikhtisar laba ruginya di kredit. Ya paling ini teknisnya aku lah nanti kalau misalkan input. Paling nanti inputnya sama kayak di jurnal umum aja atau jurnal penyesuaian, ini sama aja. Itu Bang. Ya Bang. Ya, paham-paham aja tapi. Habis ini udah nggak ada lagi Bang, apa gimana? Enggak. Masih Apa lagi? Masih ada. Nah, ini jurnal penutup. Nah, habis ditutup, kita kunci lagi di neraca saldo. Nah, makanya di sini ada ini. Tuh, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, neraca saldo penutup. Jurnal penutup ini angkanya dari yang sini, Bang, semuanya dari sini. Nomor akun pendapatan, nomor akun beban, ikhtisar laba ruginya di kredit, di debit dan kredit, terus termasuk yang ini, modal sama ini. Jadi ini semua logisnya ini dipindahkan ke jurnal penutup sesuai dengan nomor akun, ini. Gitu. Sama lah. Enggak, tetap harus dibikin. Karena itu nanti kita ngurangin sama ini hasil akhirnya. Jurnal penutupnya. Neraca jurnal penutup sama neraca saldo penutup. Ini tuh hasilnya pengurangan dari yang ini dikurang ini atau ditambah yang ini. Itu makanya perlu setelah bikin jurnal penutup ini kita pindahkan angkanya ke jurnal penutup. Jurnal penutup tadi masukin ke sini untuk buat pengurang dan penambah. Kalau untuk akun yang 1000 sampai 3999 itu tinggal dipindahin aja dari sini ya Bang. Ini di hide dulu ya. Ini di hide itu karena nggak perlu. Jadi yang buat penambah pengurangnya cuma ini. Ini pindahin sini, ini pindahin sini, ini pindahin sini. Terus ini kalau masih ada persediaan dipindahin karena kan buat bulan depan, makanya dipindahin ke ujung. Tuh, tinggal pindahin. Terus nanti yang kita pakai cuma ini ya Bang ya. 3 ini. 3 ini dipakai. Terus di neraca yang ini, neraca saldo setelah disesuaikan merek dagangnya tinggal pindahin. Nah, sampai di akun nanti yang 4000. Nah, posisi awal kan tadi pendapatan, ini pendapatannya. Pendapatan. Ini kan awalnya di kredit. Makanya kita tutup tadi, gunanya penutup tadi di debit. Buat ditutup. Nah, di sini kosong. Semuanya kosong semua. Pindahnya kemana? Pindahnya ke
Sini ikhtisar laba ikhtisar mana ikhtisar? Ikhtisar. Nah, di sini jurnal penutup tetap kosong semuanya. Nah, jadi nanti kalau buat di bulan depan beban-beban sudah habis semuanya, pindahnya ke harta semua di debit, ya kan? Nih jurnal penutupnya di debit kan? Nih ada di debit. Nah, yang 643 tadi pindahnya ke sini semua. Oh, gitu. Udah habis ini udah selesai. Tinggal nanti lanjut ke bulan depan. Lumayan juga Bang ya. Iya Bang. Oh iya Bang, mau nanya juga nih. Ini kan dari laporan awal sampai akhir, nanti yang diajukan ke atasan atau owner itu nanti yang mana Bang ya? Outputnya sebenarnya cuman sedikit outputnya itu. Cuman cara gitu buat outputnya itu pertama ini laba rugi Bang. Satu. Output yang buat kedua ini. Yang bisa dilihat owner atau direktur, sama yang ketiga ini apa? Yang ini ya Bang. Nah, dah 3 itu sebenarnya. Oh, gitu Bang. Oke Bang, enggak jadi gini nih. Coba balik ke neraca saldo Bang. Neraca saldo, ya. Neraca saldo. Nama akun dari kode akun 1000 sampai dengan bawah lah intinya. Itu nanti apakah di per bulan tetap sama kayak gitu atau nanti sesuai dengan jurnal umum, Bang? Jadi nomor akun ini sebenarnya ketika buka perusahaan ini tuh harus sudah semuanya selesai Bang. Misal Batang Asam April kemarin buka. Nah, kebetulan saya kan masuk di Mei, di Juni baru aktif nian. Nah, selama perusahaan ini jalan, kan ada penambahan pengurangan, pembayaran juga ada yang penambah-nambah gitu. Kayak kemarin di awal kita nggak ada sedot tinja, sekarang ada pendapatan sedot tinja ada. Nah, jadi itu nanti ditambah. Sebenarnya untuk tahun pertama itu nggak boleh berubah. Jadi misalkan perusahaan mulai di April, nanti sampai Desember, udah akunnya sebenarnya itu aja, jadi nggak berubah. Nah makanya ya kalau itu bisa sih Bang, kalau kita masalah teknisnya masuk gini nih. Jadi kan nama akun nih, ya kan? Kita kan nggak tahu yang maksudnya perusahaan buka itu maksudnya gimana Bang ya? Perusahaan buka. Perusahaan buka ini maksudnya ketika apa ya? Ketika dibangunnya perusahaan lah. Berarti bukan pengeluaran dari biaya gitu, bukan? Seharusnya sudah ada prediksi kayak gitu karena akun yang kayak gini ini dibikinnya di awal ketika kita bangun perusahaan Bang. Oh gitu. Berarti nama akun ini jadi ini saya bahas nama akun Bang ya. Jadi nama akun ini setiap bulan itu akan tetap sama kayak begini Bang ya? Ya. Apa nanti sesuai dengan prediksi prediksi jurnal umum? Ya betul. Seharusnya sama seperti terus itu. Gitu berarti ya? Ya seharusnya kayak gitu Bang. Cuman kan karena sekarang ini lagi merintis, terus saya juga masuk di bulan Juni, terus ada penambahan pengurangan, jadi belum pasti nih. Nah kemarin sudah aku share juga sama direktur untuk bikin akun nih, nama akun yang tetap udah nggak berubah. Nah, itu kemarin sudah di share ke Bang Habibie, itu yang udah ada perubahannya, jadi dipakai yang itu aja Bang. Paling nanti kalau ada penambahan pengurangan kayak gini Bang, misalkan contoh ya Bang, di beban kan awalannya 6.000 Bang. Nah, nanti nambahnya kan nggak mungkin di tengah-tengah sini saya nambah, palingnya di ujung ketika nomor ini 6.171. Berarti nanti nambah akun lagi 6.172 gitu.
Ya paling gitu aja Bang. Kalau misalkan bisa dibikin akun baru ya nomornya nyambung ke yang selanjutnya gitu. Bisa Bang, bisa. Berarti masing-masing akun ini misalkan mau ditambah di beban persediaan ayam nih. Contoh lah ya kan taruhannya. Berarti cuma bisa memuat itu 6140 sampai dengan 62 berarti Bang ya. 6140 sampai 62. 6.200-an. Iya. 6.200-an. Karena kalau udah kepalanya udah berubah ini 61, dia di 61 aja Bang. Nah, yang 62 ini beda lagi inisialnya. Oke, berarti untuk kode akun itu yang pertama 6 itu adalah beban. Ya, maksudnya nama akun selain nama parent dari beban, terus yang 2 itu sub berarti Bang ya. Iya, Ibaratnya betul. sub. Iya. Oke. Berarti dari awal proses akhir dari dari data mentah langsung masuk ke jurnal umum, neraca saldo, terus masuk lagi ke jurnal penyesuaian dan lain-lain sebagainya, nanti ditutup dengan pakai ini Bang ya. Laporan ke owner tuh kayak gitu Bang ya. Iya. Nanti misalkan nanti itu soalnya gini kan Mbak, kan kita kan kerjanya kan agak lumayan ribet lah kan dari proses ini Bang ya. Nanti yang untuk konsep sekarang sih Bang ya, kita itu bikinnya paling nanti pertama Abang bisa input manual nih. Iya. Ya, input manual. Nanti keduanya dikalkulasiin sama sistem nih. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti kayak outputan dan lain sebagainya, itu bisa kita pakai by PDF atau apa gitu bisa Bang ya? Boleh, nggak apa-apa juga. Atau kalau misalkan nanti udah jalan juga boleh di ekspor ke Excel juga boleh. Oke Bang, selama ini Bang, kan kita udah ngajarin input gudang 1 dan gudang 2 sampai dengan pemakai nih Bang ya. Nah, maksudnya dari gudang 1 itu nanti dia nginput barang-barangnya itu berdasarkan nama akun ini ya Bang? Misalkan gini Bang, nama akun itu jadinya jadi kepalanya Bang. Iya. Kayak misalkan, ini contoh ya Bang ya. Ayam. Bukan ayam. Nah, bumbu kering. Misalkan dia beli bumbu keringnya apa aja, dalamnya dia beli merica atau lada hitam, nah masuknya ke bumbu kering gitu loh. Oke, kalau gitu sih lumayan rumit ya Bang. Nanti pas nyampe di pemakainya nih, udah melewati fase gudang 1, gudang 2 dan sampai pemakai, itu nanti dia ngurangin maksud itu ngurangin dari kuota dari mana maksudnya? Dari input gudang pertama atau gimana ya Bang? Dari segi masalah gudang harga. Pertama ini tuh kantor kita Bang. Iya. Gudang kedua itu di sana. Jadi gudang pertama itu kan di kantor. Enggak, maksudnya gini masalah harga Bang. Soalnya gini kan di sini kan tadi kan total pemakaian ya kan dari neraca dari debit dan kredit dan lain sebagainya kan dari total pemakaian daftar transaksi mentah. Nah, jadi kan untuk neraca kalau nggak salah neraca persen yang sisa tadi yang berdasarkan rupiah gitu kan. Nah, berarti waktu di pemakaian nanti itu dia itu bikin laporan untuk sisa pemakai atau gimana ya Bang? Atau ada sisa gudang stok gimana? Bikin laporan pemakaian dan sisa pemakai Bang. Jadi mereka itu perharinya harus ngurangin stok gitu Bang. Jadi nyampe barang di sana jadi penambah stok. Ketika dapur minta barang ke gudang 2 itu kan jadi pengurang. Tanggalnya harus dicatat, gramasi harus dicatat, quantity juga, dan harganya harus sama ketika pembelian. Oke. Alhamdulillah nggak apa-apa, soal lagi ngedit yang dapur masih belum kelar.
Ya, ya betul. Ya nggak apa-apa. Oke, oke. Gudang 2 yang di sana. Oh, berarti tetap input di HO. Ya, Dia kan ngambil stok ke gudang 1 kan Bang. Jadi ini total stok oke. gudang 1 ya Bang. Oke. Uh, belum ada. Anggaplah masih kosong, masih data baru gitu Bang. Hmm. Oke. Ya. Nah, 40. 40. Masih di Neno sempat tadi. Ada bug dikit. Ya belum, masih nantilah. Nanti beres. Lagi diperbaiki. Ya. Oh gitu. Oke oke Bang. Kalau di situ paham Pak. Ya. 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 Ini aja Bang, kalau misalkan memang sudah input kan Abang, kita trial error aja dulu, nggak apa-apa. Aha.
Boleh, boleh. Oke, bisa. Nanti di-add aja ke grup. Cukup pusing ya. Boleh. Ya. Ya. Oke. Oke. Siap. Yang penting cepat selesai aja sih. Iya, Bang. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, makasih Mas. Oke. Makasih Bang ya. Yuk. Gini nih Bang ya. Jadi kan dari awal kan gue nggak tahu nih masalah laporan, baru tahu sekarang ini nih, ya kan. Baru ngadepin ya, Mat ya. Ya baru ngadepin laporan. Jadi gini. Alur sih. Pertama ya, dari alur. Kedua struktur DB Bang. Jadi itu kan mempengaruhi struktur DB nih. Nah di DB yang kita buat itu masih ibaratnya masih jauh dari kata kebutuhan yang dari buat laporan gitu. Masih banyak field yang kurang. Itu yang pertama. Nah yang kedua, buat untuk input laporan kayak neraca saldo atau apa, itu masih agak terbatas gitu. Mungkin nanti kita bisa nemu caranya itu pakai cara-cara tricky lah, cara jalan pintas tuh bisa sebenarnya. Nah itu. Dan ya yang ketiga itu kan neraca saldo kan agak muter-muter tuh ibaratnya tuh dari daftar transaksi daftar transaksi yang buku kasarnya berdata mentah masuk ke neraca jurnal umum, terus masuk lagi ke neraca penyesuaian dan lain sebagainya. Itu kan agak data